Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi lazina safa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر فضلنا هضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Hamzah Nawadi yang kami cintai, alhamdulillah tidak ada kata yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah yaitu kalimat syukur. Pada kesempatan yang penuh dengan kesejukan dan kebaikan ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat dan masih dalam suasana iman dan Islam. Moga-moga nikmat-nikmat ini menjadi hal yang dapat kita syukuri hingga akhir kemudian nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya serta umatnya. Moga-moga kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia, mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengalih khutbah singkat pada Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat, marilah kita sama-sama dari hati kita yang terdalam untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Tahun baru telah tiba 2023. Bersyukur pada yang kuasa. Ini nikmat yang luar biasa. Tibanya tahun baru ini, mari bertekad sepenuh hati untuk senantiasa mengisi dengan berbagai hal yang terpuji. Mari kita semakin semangat melakukan hal bermanfaat agar hidup jadi selamat dari dunia hingga akhirat. Tambah giat dalam ibadah sesuai dengan petunjuk syariah, baik bersifat wajib dan sunnah. Semakin semangat dalam belajar ilmu-ilmu yang tersebar dari para ahli dan pakar agar menjadi insan yang pintar. Semakin gigih dalam bekerja sesuai bidang kemampuan kita. Pekerjaan apapun saja, yang penting halal mendapatkannya. Para jamaah sekalian, dari bait-bait syari indah yang khatib sampaikan ini, kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa datangnya tahun baru 2023 ini adalah suatu anugerah nikmat yang sangat besar. Kalau kita berpikir, dan ini realita yang terjadi, bahwa tahun 2022 tidak terhitung jumlahnya saudara-saudara kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sebab yang ada, karena sakit, kecelakaan, musibah, dan bencana alam seperti yang terjadi di daerah Ciganjur, Bogor, di mana menelan korban, ratusan meninggal dunia, ratusan rumah, gedung, dan kantor rusak, hancur luluh lantah. Dan kita alhamdulillah ternyata kita bisa melewati hal-hal seperti itu dan kita dapat memasuki tahun baru 2023 ini. Maka
cara yang paling berharga dan paling tinggi sesuai ajaran agama kita menyambutnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita menyambut tahun baru ini dengan hal-hal yang tidak diajarkan tentunya. Sebagaimana umumnya yang kita saksikan, betapa hebohnya manusia menyambut tahun baru itu dengan berbagai macam acara seperti menyalakan kembang api, petasan, niup trompet, dan lain sebagainya. Itu adalah budaya-budaya luar yang mestinya kita sebagai umat Islam tidak menirunya. Jelas dalam Islam untuk menyambut hal-hal yang baru, apalagi itu adalah untuk kebaikan masa depan kita, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lihatlah hebohnya penyambutan tahun baru itu ternyata hanya sifatnya sesaat. Begitu sudah selesai penyambutan itu, maka sepertinya tidak ada bekas sama sekali. Karena memang itu adalah satu yang bersifat sia-sia. Oleh karena itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, mari kita perbaiki hal-hal yang kurang, hal-hal yang keliru. Kalau seandainya tahun baru ini kita menyambutnya dengan hal-hal yang mubazir, ya kita bertobat memohon ampun kepada Allah untuk tidak kita ulangi lagi. Agama mengajarkan agar kita banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita. Allah berjanji dan ini pasti terjadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti kami akan menambahkan nikmat-nikmat yang ada pada dirimu. Tapi jika engkau kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah Ta'ala, maka tunggulah azabku sangat-sangat pedih. Tentu kita tidak ingin terperosok kepada azab Allah yang sangat pedih itu. Oleh karena metode atau cara kita menyambut tahun baru ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Setelah kita bersyukur tibanya tahun baru ini, kita tunjukkan semangat kita. Semangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena manusia ini kecenderungannya kalau tidak dibimbing, lebih suka melakukan hal-hal yang sia-sia. Buang-buang waktu. Yang sebenarnya itu akan dipertanyakan itu. Jangankan menit. Detik-detik waktu yang kita lewati itu akan dipertanyakan. Untuk apa? Seperti apa? Maka melalui momen tahun baru 2023 ini, kita perhitungkan betul waktu-waktu ini. Detik ini kita apa? Menit ini kita apa? Ya, dengan 1 detik orang bisa masuk surga. Bahkan dengan 1 detik orang bisa masuk neraka. Umpama 1 detik kita mengucapkan subhanallah, ya Allah, ya Rabb, itu kita bisa masuk surga. Tetapi 1 detik juga bisa orang menyebabkan dia masuk neraka, bahkan menghancurkan imannya dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, menyinggung hati saudara-saudaranya, mengeluarkan kata-kata kebun binatang, dan itu yang kita lihat kenyataan sehari-hari, di mana dengan mudahnya terutama anak-anak kita nih kaula muda mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu kalau tidak segera diperbaiki akan menjadi budaya yang akan terus-menerus terjadi di tengah-tengah kita. Maka kita dalam momentum tahun baru ini, mari kita isi betul tahun baru ini dengan semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam arti yang seluas-luasnya. Kita bisa melakukan apapun asal bermanfaat. Kita senyum itu sangat bermanfaat. Kita buang sampah pada tempatnya itu sangat bermanfaat. Kita membantu teman kita, memberikan nasihat-nasihat yang baik, memberikan jalan keluar, solusi-solusi, itu adalah hal yang bermanfaat. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya
hal-hal yang bermanfaat itu jauh lebih banyak daripada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi karena manusia mengikuti hawa nafsunya, mereka lalai, terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, mengutamakan dunianya, permainannya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kita tingkatkan adalah kita lebih giat lagi dalam beribadah. Ibadah itu ada dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau itu yang wajib, insya Allah semua kita bisa melaksanakan. Nah, kita ingin tingkatkan ke ibadah yang sunnah, ya, karena rasa-rasanya ibadah wajib ini tidak akan mencukupi pahala kita. Terbukti kalau kita sholat, banyak pikiran-pikiran melayang-layang kemana-mana, maka perlu ditambal. Nah, untuk menambal sholat yang tidak fokus itu, tidak khusyuk itu, maka Nabi memberikan solusi, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah, baik qobliyah atau ba'diyah. Dan orang yang sudah mengerti tentang hal ini pasti akan merasakan betapa pentingnya sholat sunnah itu. Karena nanti di akhirat akan menjadi penyempurna dari pahala wajib sholat yang kita lakukan. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya, ada zakat, juga ada sunnah sedekah. Ada puasa wajib, juga ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib, semua kita bisa melaksanakan. Yang berat ini puasa sunnah. Senin Kamis itu sangat berat. Tapi kalau kita bisa melaksanakannya, itu akan menambal pahala wajib yang kemungkinan dalam puasa Ramadan banyak kekurangannya. Kemudian yang penting juga tahun baru ini, kita meningkatkan proses pembelajaran kita. Jangan mentang-mentang kita sudah besar, sudah dewasa, sudah tua, nggak sekolah, nggak mau belajar. Kewajiban belajar itu hingga akhir hayat. Ayat yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah kepada semuanya. Jangan kita belajar pas sekolah doang, pas kuliah doang. Begitu selesai sekolah nggak mau belajar. Padahal ilmu-ilmu Allah ini sangat banyak. Dibandingkan yang kita dapatkan di sekolah, tempat kuliah, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ilmu yang ada di alam semesta ini. Bahkan ilmu yang ada di alam semesta ini lebih nyata dan lebih real daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan di tempat pendidikan sekolah. Karena di tempat pendidikan sekolah atau kuliah itu hanya sifatnya teori, belum menjadi suatu bukti. Nah, ketika kita menyatu dengan alam ini, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Sehingga jangan heran, walaupun dia hanya tamat SD, karena dia rajin belajar, dia bisa mengalahkan orang yang berpendidikan tinggi. Walaupun dia berpendidikan tinggi, kalau malas belajar, dia akan tertutup akalnya, tidak akan maju, dan tidak bisa mengembangkan diri. Terakhir, momen tahun baru ini, kita meningkatkan daya pekerjaan kita. Mari kita bekerja, pekerjaan apapun. Islam nggak pernah bertanya kerja apa. Yang penting standarnya halal. Kalau memang dengan mulung, di situ ada rezekinya, silahkan jadi pemulung yang beriman. Ya. Kalau memang jadi tukang kuli bangunan, silahkan jadi kuli bangunan yang beriman. Kalau memang jadi buruh, ya buruh dalam satu kegiatan di pabrik atau rumah tangga, laksanakan semua itu. Yang penting kita tingkatkan kinerja pekerjaan kita sehingga menghasilkan profit keuntungan yang lebih. Andai kata kita nggak mendapatkan keuntungan lebih, minimal kita mendapatkan pahala karena niat kita bekerja itu lillahi ta'ala untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yang termaktub dalam surah Al-Taubah ayat 105. Ternyata hukum bekerja itu adalah wajib. Demikianlah khutbah singkat yang bisa khotib sampaikan. Moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala la'allakum tuflihun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة